perjalanan hidup setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Jatuh bangun mewarnai perjalanan tersebut. Ada masa di mana seseorang merasa kuat, ada masa di mana seseorang merasa lemah, tidak berdaya. Namun kasih Kristus senantiasa menyapa kehidupan setiap orang yang mencari namanya. Setiap orang yang berseru akan dijamahnya. Di dalam kelemahan, Tuhan hadir. Di dalam kesesakan, kasih-Nya memberikan kekuatan. Rasul Paulus pernah menyampaikan akan kesaksian hidupnya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Shalom, selamat sore sahabat Bahana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di Karena Dia. Saya senang sekali kalau Fari bisa kembali menyapa sahabat Bahana. Bagaimana kabar sahabat Bahana pada hari ini? Saya berdoa sahabat Bahana selalu senantiasa bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita semua. Pada episode kali ini saya kedatangan seorang tamu, seorang wanita cantik yang mempunyai kisah luar biasa dalam kehidupannya, dalam perjalanannya. Sampai akhirnya beliau menemukan sebuah sukacita yang selama ini tidak ditemukan, tidak dialami. Siapakah dia? Langsung saja mari kita menyapa. Halo Mbak Dia. Halo Mbak Ari. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Gimana Mbak Dia? Sehat? Always, puji Tuhan. Iya. Boleh Mbak Dia menyapa dulu sahabat Bahana di Halo sahabat Bahana yang ada di manapun. Salam kenal, saya Dia. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dia buat perkenalannya buat Sama-sama. sahabat Bahana. Ya, jadi sahabat Bahana, hari ini saya mengundang khusus Mbak Dia ini karena beliau mempunyai cerita yang sangat luar biasa yang saya yakin sahabat Bahana kalau mendengarkan ceritanya pasti diberkati. Dan mungkin hari-hari ini juga mengalami pergumulan yang mungkin saat ini dialami seperti Mbak Dia. Nah, langsung saja mari kita dengar ceritanya. Oke, Mbak Dia, sebenarnya Mbak Dia ini latar belakang keluarga, tumbuh dalam keluarga yang seperti apa sih? Oke. Saya itu anak terakhir, kembar dari 4 bersaudara. Basically memang juga Nasrani ya, Katolik. Kemudian secara knowledge saya tetap di jalur Katolik itu, sakramen semua saya ikut. Kemudian saya menikah ya, menikah kemudian di Jogja terus karena dari kuliah saya memilih kuliah di arsitek Atmajaya 2003, terus punya anak. Tapi ya di situ mungkin banyak sekali ya hal-hal yang tidak saya sadari yang akibatnya mungkin itu cukup mengguncang hidup saya ya. Jadi memang dengan kita kesibukan XYZ itu menjadikan sinkhole dalam hidup kita, itu nggak kita sadari ya. Sinkhole itu ada, kalau tidak didasari dengan fondasi yang kuat, bisa aja terjebak di sinkhole itu. Dan saya yang ngalamin itu banget terasa gitu. Jadi memang nggak mudah ya lewatin proses itu. Makanya penting banget untuk kita didasari dari kecil, pengetahuan iman yang baik, semakin bertumbuh dalam iman Kristus Yesus, seperti itu. Kayak kebetulan juga papa juga ini sih aktivis gereja, katekis gitu kan, yang untuk baptis dewasa juga lewat papa. Jadi sebenarnya kalau untuk dari keluarga religius juga cukup religius, cuman memang balik lagi ke kitanya ya. Memang menjadikan itu hanya sebagai knowledge atau memang betul-betul menyadari Tuhan itu sebagai bagian dari hidup kita. Ya, saya baru menyadari itu Tuhan Yesus itu ada dalam hidup saya itu ya baru tahun ini. Baru di tahun 2021. Padahal dari kecil sudah terbiasa, maksudnya sudah mengenal apa itu Alkitab, sekolah minggu gitu ya? Iya, kalau sekolah minggu iya, cuman kalau untuk baca Bible, Alkitab enggak ya, enggak. Bukan suatu kebiasaan saya untuk
mungkin juga kakak-kakak dan mungkin kembaran juga, saya kan juga kembar ya, tidak terbiasa baca Bible, dan itu menurut saya memang jadi kekurangan saya sih, tidak mengetahui betul firman Tuhan gitu, tidak menjadikan Tuhan Yesus betul-betul sebagai dasar hidup kita. Itu yang salah menurut saya ya. Secara pribadi saya ya. Iya. Oke. Nah, tadi disampaikan Mbak Dia menyampaikan bahwa ada sinkhole. Iya. Boleh diceritakan apa ini? Iya, jadi terus terang ketika kita sudah memilih berumah tangga, kemudian punya anak, itu membuat kita semakin jauh dari kehidupan yang pribadi ya. Taruhlah soal religi ini ya. Untuk misalnya ke gereja aja, saya mungkin harus gendong baby, ngurus anak, dan saya punya anak 2 gitu. Setiap kali harus dengar firman Tuhan, mungkin fokus saya ke anak yang harus nyusuin, yang harus macam-macamnya banyak gitu. Sebentar, nikah umur berapa? 25 ya? 25. Beberapa tahun setelah saya lulus, saya milih bekerja terus menikah. Ya itu saya pikir itu tidak disadari, mungkin banyak juga yang mengalami seperti saya ya. Ketika kesibukan, rutinitas kita sehari-hari yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan, itu terasa banget ya sinkhole-nya tuh. Tinggal nunggu bom waktu sebenarnya. Ada momennya pasti kita jatuh di situ. Oke. Apa yang waktu itu dirasakan Mbak Dia ketika sudah menikah, punya anak, dan mulai disibukkan dengan aktivitas itu? Bagaimana perasaan Mbak Dia? Apa yang dirasakan? Jelas ya, kalau dari saya membandingkan saya dulu dengan yang sekarang, terutama ketika kita memanage emosi, memilih membuat suatu keputusan dan membuat keputusan itu sebagian besar pakai perasaan. Gitu. Jadi tidak melibatkan Tuhan dari setiap pergumulan yang ada, membuat keputusan mungkin yang dengan kepala panas gitu ya, tidak dengan kepala dingin, masih hati yang panas. Jadi terasa memang bedanya ya. Kalau memang hidup itu kering ya, jauh dari Tuhan tuh terasa banget. Semakin ya seperti ini ya, ibaratnya kayak mungkin seperti ruangan yang lama nggak dibersihkan, pasti lama-lama kan makin kelihatan banget ya. Gitu. Ya memang iman tuh harus terus ditumbuhkan sih kalau menurut. Tadi Mbak Dia sempat menyinggung soal emosi. Nah, bagaimana emosinya Mbak Dia itu terhadap orang-orang di sekitar, terutama anak dengan suami waktu itu? Iya, karena saya menyadari ya, dulu itu tuh saya berapi-api banget. Nah, yang berapi-api ini kalau tidak dikondisikan dengan baik ini, ketika menghadapi suatu masalah itu cenderungnya itu pasti negatif. Gitu. Nah, kebetulan mungkin yang saya hadapi saat itu adalah lingkungan sekitar yang juga tidak mendukung saya untuk ke arah lebih baik. Gitu. Jadi sampai dengan momen saya yang paling besar dalam hidup saya memutuskan untuk divorce. Divorce itu, dan itu usia berapa, Mbak? Usia berapa ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, berarti setelah lebih dari 5 tahun pernikahan ya? Memutuskan divorce itu di 2019. Oh iya, saya usia pernikahan 9 tahun kayaknya. Saya memutuskan untuk pisah karena saya pribadi butuh merasa mental saya diselamatkan. Gitu. Ada apa ini, Mbak? Karena banyak masalah dalam pernikahan yang membuat saya tuh nggak kuat untuk menanggungnya, karena saya tidak memilih bercerita kepada siapapun. Saya memilih menanggung itu sendiri, dan ada satu momen yang membuat saya kena mental saya ya, intimidasi dari beberapa orang, dan membuat saya mungkin memang ada saatnya saya harus menyelamatkan diri saya sendiri dulu gitu. Saya memilih divorce untuk kebaikan bersama sebenarnya, untuk anak-anak, juga untuk mantan suami gitu. Tidak bisa sih saya detailkan di sini karena memang yang saya rasakan itu yang terbaik untuk semua saat itu. Jadi disitulah saya titik baliknya ya, kehilangan identitas saya.
yang saya seorang ibu karena saya memilih divorce, mantan suami meminta hak asuh anak, karena saya tidak ingin ribut-ribut perkara anak, jadi saya berikan aja dengan kita komitmen bareng-bareng kalau memang nanti anak mau tinggal sama siapa ya itu tetap dituruti karena itu hanya sekedar apa ya legalitas aja sebenarnya nanti di kakak ikut siapa gitu. Kemudian identitas saya sebagai istri, jadi fokus hidup saya itu berubah setelah saya memutuskan divorce. Itu membuat saya jadi semakin nggak tahu lagi tujuan hidup saya itu apa. Itu mengerikan Mbak buat saya. Itu mengerikan buat seorang wanita mungkin yang jauh dari keluarga, kemudian harus kehilangan keluarga yang selama ini dia sudah coba pertahankan. Itu nggak mudah ya Mbak ketika kita harus kehilangan anak, apalagi seorang ibu yang harus merasakan anak-anak nggak ada lagi di sisinya tuh perjuangan banget, tiap malam harus nangis karena tidak ada suara anak-anak di rumah. Itu pergumulan saya dan saat itu saya memilih untuk agnostik. Agnostik. Iya, agnostik. Kemudian saya mulai bekerja lagi di kantor. Kantor saya itu cukup religius, tapi berseberangan dengan kita. Dan saya memilih menyangkal Yesus. Gitu. Dan memilih untuk tidak percaya. Percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas saya merasa membutuhkan sesuatu keyakinan baru yang bisa, harapan saya, keyakinan baru itu bisa membawa saya ke arah yang lebih baik, tenang, ya hidup yang lebih baik lah pastinya, seperti itu. Nah, waktu itu berapa lama nih kesehatan mentalnya Mbak Dia mengalami, ya bisa dibilang gangguan gitu ya, maksudnya mengalami mental yang sedang tertekan, berapa lama waktu itu? Setahun, 2 tahun? Sebenarnya tahun ini saya baru pemulihan sebenarnya, jadi saya merasa tahun 2021 ini Tuhan nyuruh saya rest gitu, rest dari segalanya, termasuk dari kerjaan, dari segala aktivitas saya yang selama ini saya jalankan. Jadi memang saya memilih pindah keyakinan, tapi di situ saya merasa belum mendapat kedamaian yang saya cari. Jadi saya itu Mbak, saya tertib menjalankan ritual keyakinan saya yang itu. Bahkan di tengah malam saya juga menjalankan keyakinan itu. Sampai suatu hari saya punya pergumulan karena ada seseorang mungkin yang pengen serius dengan saya, tapi saya ingin itu Tuhan yang menjawab sendiri bagaimana memang itu jodoh saya apa bukan gitu. Nah, kemudian saya mendapat jawabannya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh datang ke mimpi saya, tidak menampakkan wajah, tapi hanya suara ya. Dan suara itu bilang, ikut aku, ikut aku gitu. Dan disitulah akhirnya saya tidak menyangkal itu suara siapa, itu suara siapa. Saya mengenali suara itu. Gitu. Saya bilang iya, saya ikut Yesus gitu. Dan akhirnya saya memilih untuk kembali ikut Yesus di akhir beberapa hari setelah Natal 2020. Ya, saya mulai meyakinkan diri saya untuk ikut Yesus. Saya langsung mengaku tobat, doa, ngaku dosa, tobat Tuhan Yesus gitu. Dan puji Tuhan ya, sepertinya memang dibuat mengalir banget smooth. Di pertengahan tahun itu saya dikenalkan seorang teman di Belanda. Ada seperti pimpinan leader di komunitas mereka, Kristen, dan saya mengalami banyak hal di sana. Saya lahir baru, kelepasan. Nah, momen kelepasan inilah titik balik saya merasa segala beban yang saya punya, trauma saya lepas hilang dalam sekejap. Even saya sudah nemuin psikolog pun, saya udah nemuin psikolog waktu itu proses cerai saya tuh saya nemuin psikolog.
Psikolog pun sampai bilang, untung ibu kesini, kalau enggak rata-rata sudah berakhir dengan bunuh diri. Seperti itu. Wow, berarti bisa dikatakan waktu itu Mbak Dia benar-benar ngalamin tekanan yang luar biasa ya? Iya. Oke. Itu berapa lama tuh terapi tuh? Enggak terapi sih, Nggak saya hanya sampai terapi ya? Cuman hanya konsul konsul aja, konsultasi. oke. Dan saya mencoba berusaha dengan kemampuan saya sendiri. Padahal kan kalau kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri, tidak menyertakan Tuhan, sia-sia ya. Iya, oke. Akhirnya saya percaya betul setelah saya lahir baru, saya bertumbuh dalam iman akan Kristus. Saya menyertakan Tuhan Yesus karena saya tuh lemah. Saya punya banyak keterbatasan. Dan disitulah kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya. Oke. Itu unbelievable ya, miracle banget buat saya tuh. Tahun ini saya melihat tahun yang ketika saya menghadapi masalah, karakter berapi-api saya tuh hilang gitu. Jadi saya pikir, kok bisa ya? Saya bisa sekalem ini ya gitu. Wow. Ini maksudnya berapi-api itu meledak-ledak. Meledak-ledak Iya, ya. meledak-ledak. Emosional gitu. Iya, gitu. Oke. Saya nggak nyangka gitu. Dan ya memang pertimbangannya adalah saya harus nggak bekerja karena saat itu fokus untuk si kecil yang nomor 2 ini kan speech delay. Saya harus bawa terapi ke rumah sakit beberapa bulan, kemudian saya kena COVID di awal Juli, dan di awal Juli itu saya kena COVID yang saya pikir itu varian Delta, karena terus terang saya nyaris mati, Mbak. Oh, oke. Paru-paru saya kena, Iya. saya tidak sadar kalau itu paru-paru kena karena cuma saya pikir saraf kejepit gitu. Apa yang waktu itu dirasain? Demam saya nggak kunjung turun, Mbak. Dan sempat dahak berdarah, terus saraf kejepit saya kira, terus lama-lama nyebar sampai ke punggung, ke kanan gitu. Saya akhirnya datang ke IGD Hermina ya waktu itu. Di hari ke-13 saya isoman. Dan dokternya bilang, ibu kayaknya ini bukan saraf kejepit, ini sudah kena paru-parunya gitu. Waduh, itu saya tuh sebenarnya udah mau mati, Mbak, rasanya udah. Karena ketika itu nyerang, napas saya tuh hilang beberapa detik gitu. Saya sudah bilang ke papa, kayaknya bakal mati di rumah nih, karena IGD saya telepon kemana-mana full, Mbak. Sampai Grab, Gokarnya bilang, gimana Bu, mau saya bantu apa gitu. Saya pikir, aduh coba deh satu kali lagi Sarjito gitu. Saya telepon Sarjito, puji Tuhan katanya bisa, tapi tergantung bangsalnya ada atau tidak gitu. It's okay gitu. Saya datangin ke IGD Sarjito. Di situ saya nunggu 4 jam, Mbak. Dengan posisi saya yang udah napas itu udah kembang kempis gitu ya. Iya, karena sopir gokarnya udah stres lihat saya. Terus puji Tuhan tuh 4 jam menunggu itu nggak ada serangan itu, Mbak. Iya. Serangan yang seperti kalau orang mau melahirkan tuh kontraksi-kontraksi gitu yang menyebabkan nafas saya hilang itu. Aduh, saya kalau ngebayangin saat itu mujizat Tuhan tuh bener-bener buat saya tuh saya rest, bener-bener saya cuma mampu begini. Nah, saya ingat lagi seseorang itu, leader itu yang di Belanda itu bilang, kamu rest, nanti Tuhan yang bekerja, kamu rest aja. Dan kamu harus tetap bersyukur, apapun keadaannya kamu bersyukur. Di situlah pergumulan saya, bagaimana ya, saya kan sakitnya saya melihat hari depan saya itu seperti udah nggak ada gitu, nggak ada pelangi dalam hidup saya, depan tuh kayaknya udah bakal kematian, gelap gitu. Bagaimana gitu caranya bersyukur ya? Dalam kondisi seperti itu gitu ya? Ya easy sih kalau cuma ngomong bersyukur, tapi dari hati kan nggak bisa kita nipu kan? Iya. Pengen misuh-misuh. Udah mau mulai berapi-api lagi gitu. Iya kan? Dia nyuruh saya bersyukur, ini depan mata udah mau mati rasanya. Coba saya belajar terus, yakinkan bahwa pasti ada ajaiban gitu. Even saya meninggal pun, saya meninggal dalam iman Kristus, saya pasti ya tetap diselamatkan gitu kan. Iya. Jadi ya disitulah ada mujizat, saya sembuh dari COVID. Fenomeninya juga hanya fenomeni ringan, karena teman-teman yang kena fenomeni ringan aja gejalanya nggak seperti saya gitu. Harusnya, mungkin saya fenomeni berat ya, saya nggak tahu ya, yang saya alami itu kadarnya seperti apa, cuman saya nggak kuat nanggungnya saat itu. Dan fenomeni
ringan pun dari dokter harusnya 3-4 bulan ya, saya sembuh dalam waktu 5-10 hari. Dan itu miracle lagi buat saya. Terus banyak hal saya rasa Tuhan suruh saya istirahat di tahun ini, seperti penyakit-penyakit saya yang dulu tidak sempat saya urus. Di tahun ini penyakit itu tetap ada, hidup berdampingan dengan saya, tapi dia tidak membuat efek ke saya. Contoh seperti kista otak saya di saraf otak belakang itu yang menyebabkan saya setahun terakhir sakit kepala terus, harus konsumsi obat tiap hari. Ketika saya yakini, saya imankan bahwa kesembuhan pasti terjadi dalam hidup saya, Tuhan Yesus pasti kasih pemulihan, bilur-bilur darah Yesus kasih kesembuhan total buat saya tumpangkan tangan dan itu sembuh, Mbak. Oke, wow. Saya nggak minum obat sakit kepala lagi, puji Tuhan sampai sekarang. Wow gitu. Jadi saya ketika konsul ke dokter saya bilang apa adanya gitu. Dok, saya tidak minum obatnya, dok, maaf gitu. Saya cukup tumpangkan tangan saya ke kepala saya dan saya imani, saya doakan dengan kepercayaan saya bahwa saya akan dipulihkan total dengan darah Yesus gitu. Even dokternya berseberangan dengan saya keyakinan, tapi dia cukup memahami saya dan wow, puji Tuhan gitu. Tanpa obat. Iya. Itu padahal berapa lama itu Mbak Dia sakit kista otak gitu? Saya sadarnya tuh tahun 2016 saya sadar sakit itu. Tapi baru nongol kembali gejalanya itu setahun terakhir dan saya minum obat terus nggak berhenti tiap hari, Mbak. Oke. Karena obatnya tidak menimbulkan suatu maksudnya manfaat yang baik gitu ya. Tetap aja sakit itu masih ada. Saya pikir buat apa saya minum? Iya. Udah saya pikir cukup imani aja, kesembuhan pasti terjadi. Tuhan sudah tebus semua sakit-sakitku, pemulihan terjadi dan ya miracle. Oke. Nah ini sedikit mundur ya Mbak, karena saya penasaran, mungkin juga sahabat Bahana tuh penasaran gitu ya. Tadi kan sempat di awal Mbak Dia tuh menyampaikan dari latar belakang keluarga Katolik, terus udah itu sempat jadi agnostik gitu ya, dan sempat juga beberapa ini ya misalnya convert ke beberapa gitu, sampai akhirnya ketemu sama Tuhan Yesus gitu ya lewat mimpi gitu. Iya. Ini boleh diceritain sebenarnya apa yang akhirnya Mbak Dia bisa berani memilih mempercayai mimpi itu sebagai pribadi Yesus dan akhirnya memilih Yesus gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Maksudnya pindah-pindah? Apakah tidak menemukan yang dicari gitu selama ini? Nggak tahu ya. Yang jelas ketika suara itu sudah memanggil saya, sudah mengajak saya untuk kembali, nggak ada alasan saya untuk nggak kembali. Oke. Saya ada beberapa teman yang mungkin juga bilang mungkin itu bukan suara Tuhan Yesus, bisa jadi itu suara iblis atau suara-suara yang lain gitu ya, hanya cuma mungkin dengar-dengar aja gitu. Tapi saya yakin ketika yang saya yakini itu damai sejahtera, kenapa kita harus takut ngikut sesuatu yang kita yakini itu suatu damai? Gitu. Jadi even saya nggak lihat itu Tuhan Yesus, tapi saya tahu suara itu adalah suara Tuhan Yesus. Saya ikuti dan saya biarkan mengalir. Saya 6 bulan saya cuman sebenarnya saya mau balik lagi ke agama awal ya, agama dari orang tua saya. Cuman saya membiarkan diri saya mengalir aja, nanti akan dibawa Tuhan Yesus kemana, akan bertemu siapa, dengan gereja mana. Padahal kalau balik ke awal kan mudah buat saya, tinggal ngaku dosa dan nanti akan diumumkan di gereja gitu kan, gereja lama saya. Tapi saya membiarkan diri saya biar dibawa Tuhan. Jadi sampai dengan saya ada di MDC Jogja, bukan saya yang memilih, Tuhan Yesus yang pilihkan itu untuk saya. Nah ini sahabat Bahana ya, kalau sahabat Bahana mengenal Mbak Dia dari cerita yang saya juga dengar nih ya, karena saya juga bertemu beliau nih dari sebuah komunitas gitu ya, dari sebuah komunitas di sebuah kelas gitu ya. Nah Mbak Dia ini bahkan ketemu orangnya itu dari persekutuan di Belanda ya Mbak, tadi sempat singgung ya. Terus udah itu sampai akhirnya ketemu malah justru sama komunitas yang ada di Jogja itu justru dari Belanda dulu ya. Iya, itulah lucu. Jadi memang saya punya teman kuliah yang sudah menetap tinggal di Belanda. Saya komunikasi dengan beliau dan
dia tahu saya dalam proses mencari Tuhan kembali. Dia mencoba untuk membantu saya bertumbuh dalam iman saya yang baru gitu kan. Saya diajak di komunitasnya di Belanda, kita ibadah tiap Minggu sore, di Belanda mungkin siang ya, Minggu siang. Dan disitulah saya merasa ini yang nyaman buat saya gitu. Maksudnya tidak ada paham-paham yang bagaimana. Ya udah, Tuhan Yesus sudah menebus saya dengan kematiannya di kayu salib. Keselamatan itu sudah disediakan gitu untuk saya. Ya saya mau dong diselamatkan gitu. Gitu. Jadi puji Tuhannya sampai sekarang yang saya pegang adalah nggak ada satu atau dua hal yang bisa mencuri damai sejahtera dalam hati saya. Wow. Itu yang saya pegang terus. Jadi mau seperti apapun guncangannya, pergumulan hidup, even saya nggak punya kerjaan, nggak punya uang, tapi damai sejahtera masih ada dalam hati saya, karena saya yakin Tuhan akan pelihara hidup saya. Karena saya mencari kerajaan Allah dulu. Yes. Wow. Nah, sahabat mana? Saya mau tanya lagi nih ya sama Mbak Dia. Apa yang dialami saat ini? Hal yang paling dirasakan berbeda, yang dari titik nol sebelum benar-benar menemukan pribadi Yesus sampai sekarang akhirnya sudah percaya Yesus. Ya, damai sejahtera itu. Damai sejahtera. Ya, jadi mungkin saya nggak denial juga ya. Artinya saya SMA pun ada pendidikan agama yang itu didirect langsung sama frater. Nilai agama saya juga A, artinya not bad untuk pengetahuan saya tentang iman saya. Tapi untuk betul-betul menjadikan Tuhan Yesus dalam hidup saya itu mungkin baru di tahun ini ya. Jadi yang paling terasa bedanya adalah sekarang kalau mau apapun saya ngobrol sama Tuhan Yesus. Ngobrol tuh tidak harus begini kan, gitu, sama Tuhan tidak Yesus. Harus lipat tangan tutup mata, ya. Tuhan Yesus hanya sejarak kita doa. Jadi saya membuat doa itu adalah sebuah kebutuhan komunikasi saya sama Tuhan Yesus. Jadi kayak yang paling beda tuh kalau saya dulu senangannya cerita, Mbak. Jadi kalau ada masalah sama hidup saya gitu, mungkin saya cerita sama sahabat saya yang paling deket gitu, tapi kan sahabat-sahabat mungkin sudah punya kesibukan satu dengan keluarganya, satu hal. Yang sekarang saya rasakan adalah tidak bisa lagi berharap pada manusia. Karena manusia pasti bisa berubah. Hanya satu yang tidak pernah berubah. Cuma Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus gak pernah berubah sama saya. Even saya udah jauh dari dia, saya sudah jadi domba yang tersesat itu, Mbak. Ya mungkin banyak orang salah menafsirkan domba tersesat. Domba tersesat itu saya. Ini loh saya. Domba yang tersesat pasti diajak pulang, ayo pulang nak, gitu. Dan oh my God, itu buat saya tuh kayak dia tuh nggak kemana-mana gitu, ada di dekat saya. Jadi kalaupun saya merasa sekarang ini sendirian, betul-betul di tahun ini saya merasa tahun ini tahun sendirian, dan tipikal saya adalah orang yang takut sendirian, Mbak. Saya sempat protes sama Tuhan, Tuhan saya loneliness gitu. Kesepian ya? Iya, saya nyaris gila ini. Tiap hari saya menghadapi tembok-tembok dan sendiri gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan suatu jawaban. Saat ini saya merasa kesendirian saya itu justru anugerah buat saya ya. Di situ saya malah banyak komunikasi sama Tuhan Yesus. Saya banyak pakai buat waktu teduh. Saya banyak ini kebetulan saya juga bersyukurnya adalah dari agak mundur sedikit ke belakang ya Mbak. Dari komunitas Belanda saya diperkenalkan untuk dibaptis ya di gereja lokal saya setempat ini di MDC Jogja. Kemudian saya mengikuti ibadah online yang dari Bandung. Disitulah diajarkan betul bagaimana membuat habit yang bagus, bertumbuh dalam iman akan Yesus. Menjadikan doa itu sebagai gaya hidup. Ya hidup Mbak, betul. Jadi saya tahu bagaimana caranya berdoa yang baik. Saya tahu bagaimana harus menyiapkan waktu doa yang khusus. Dan saya ada suatu kesaksian waktu saya pertama kali nyobain waktu teduh.
itu waktu teduh pertama kali waktu diajarin sama Pak Bambang Iya. Wijaya itu. Waktu teduh itu saya pakai, saya coba praktekkan, disitulah saya merasa Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang, sinarnya terang banget, dan saya nangis, Mbak. Nangis yang nggak percaya gitu. Saya masih bisa merasakan semua anugerah ini, Tuhan Yesus begitu sedekat ini sama saya. Kerinduan yang mungkin wow nggak terbendung, jadi saya nangis sejadi-jadinya gitu. Dan kemudian ya itu Mbak, setelah itu saya merasa doa itu tidak hanya untuk kebutuhan saya. Jadi banyak orang yang butuh kata-katanya lebih tepatnya saya diselamatkan Tuhan Yesus. Saya ingin juga banyak jiwa yang mengalami keselamatan seperti saya gitu. Bukan saya yang berupaya, tapi Tuhan Yesus yang mampukan. Ya, semua oleh dan karena Dia saya bisa sampai dengan ada sampai saat ini. Seperti itu. Nah, ini saya jadi bertanya nih. Tadi kan sempat ini ya menyinggung tentang domba tersesat. Itu adalah saya, Mbak Dia, gitu ya. Setersesat apa sih Mbak Dia sebenarnya pada waktu itu? Wah, banget Mbak. Apalagi sampai maksudnya perjalanan sampai sekarang itu tuh kayak merasa ini keselamatan yang saya terima nggak harus saya rasain sendiri, orang lain harus merasakannya. Ya, contohnya ya kayak tadi saya bilang ya. Pertama kali saya merasa seperti tersesat karena memang saya seperti domba yang Setersesat apa gitu waktu itu? Identitas saya udah hilang itu Mbak. Yang pertama, identitas saya hilang. Saya nggak ngerti tujuan hidup saya lagi apa gitu. Dan saat saya pindah itu, ada satu yang paling ingin saya tonjolkan adalah saya menyangkal Yesus. Sombongnya saya ingin menyangkal Yesus itu. Merasa tidak butuh ya? Ya, ada di dalam diri saya ingin membuat suatu pengakuan bahwa saya menyangkal gitu. Karena saya merasa di satu itu adalah udah saya jatuh gitu, masih tertimpa tangga. Seperti Tuhan Yesus tuh di mana gitu, kok saya dibiarin jatuh tersungkur sampai parah banget itu. Dan ya akhirnya mencoba dengan apa yang pemikiran saya, yang saya pindah ke suatu keyakinan, dan sebelumnya saya sempat tatoan loh Mbak. Tatoan saya lihat itu sih. Ini boleh tunjukin ke sahabat Bahana nih. Ini tato pertama saya. Ini waktu saya memutuskan divorce. Ada angkanya nih, umur saya boleh ditunjukkan ke kamera. 34. Stay strong. Jadi saya hanya membuat suatu pesan buat diri saya sendiri untuk tetap kuat. Padahal sebenarnya salah ya. Kita berharap sama Tuhan Yesus gitu. Kita akan dikasih kekuatan sama Tuhan Yesus, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Nah ini dulu saya hanya mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Ketika sudah menemukan Tuhan Yesus dan saya menyadari ya saya nggak mengandalkan kekuatan diri sendiri, saya mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus gitu. Jadi ya nggak apa-apa, ini buat kenang-kenang. Kalau yang di sini, nah ini agak ini ya, maaf ya. Saya Bandung emang. Ini tato keberapa ya? Kelima kayaknya nih. Terakhir nih, tato terakhir. Devil, bangga banget ya. Jadi pengikut Devil. Devil kayak bawa kemenangan gitu. Champion. Konyol. Tapi memang ini akan jadi saya merasa ini nggak perlu saya hilangkan karena ini adalah kisah hidup saya. Bahkan ketika saya sudah semakin merasa hidup saya bertumbuh dalam Tuhan Yesus, kejadian-kejadian yang lama itu tidak saya sesali Mbak. Jadi itu memang suatu proses hidup saya yang harus saya lewatin. Bahkan di saat itulah kuasanya nyata dalam hidup saya. Di saat kelemahannya Mbak Dia ya? Iya, di saat manusia lemah, makanya jangan sok kuat. Tuh, jangan sok kuat sahabat Bahana. Banyak manusia itu sok kuat. Padahal hatinya rapuh, gitu. Kita nggak bisa. Manusia itu lemah, tetap lemah. Kita butuh kekuatan dari Sang Pencipta. Kalau saya dari Tuhan Yesus, itu
sih nggak ada lawan. Oh, berarti bisa dikatakan Mbak Dia sekarang sudah berdamai dengan kenyataan hidup Mbak Dia. Iya, bahkan dulu tuh saya masih mempertanyakan kenapa saya harus divorce, kenapa itu terjadi dalam hidup saya. Maksudnya saya itu kurang apa sebagai Perempuan, istri, gitu ya. sebagai mungkin menantu atau sebagai anak gitu. Saya kurang apa gitu. Dan sekarang itu saya melihat itu semua adalah suatu anugerah, saya bisa melewati itu semua karena tanpa itu semua mungkin saya tidak ada di Seperti saat hari ini. Iya, karena banyak juga orang kan menyangkal seperti itu kayak gini-gini karena perceraian kita. Enggak, berarti kamu belum bisa berdamai gitu dengan diri sendiri, dengan masa lalu gitu. Karena dengan kelepasan itu yang kemarin saya sudah alami di pertengahan tahun 2021, wow, trauma itu hilang. Iya. Siapa yang bisa nebus segitu banyaknya trauma? Ya cuma Tuhan Yesus emang. Iya, psikolog sekalipun dalam sehari, saya rasa nggak mungkin. Iya, nggak bisa. Oke. Nah waktu itu perjalanan Mbak Dia yang penuh dengan cerita ya, penuh dengan persoalan, terus sampai keluar masuk, saya masuk keluar gitu ya, dan sampai akhirnya ketemu Yesus. Apa respon pertama dari keluarga besarnya Mbak Dia, orang tua, saudara, dan teman-teman di sekitar? Iya. Jadi perubahan Mbak Dia itu. Jadi pertama saya memutuskan divorce saja membuat papa saya shock gitu. Oke. Mama juga, tapi saya lebih banyak komunikasi ke papa ya. Jadi papa shock karena papa cukup Katolik garis keras ya. Tidak ada perceraian gitu. Ya itu membuat papa shock. Kemudian ditambah shock kedua dari saya adalah saya memilih pindah keyakinan. Membuat papa tidak ingin ngomong sama saya, putus komunikasi. Wow, itu jadi setiap waktu sudah memutuskan pindah keyakinan, setiap hari yang saya lakukan adalah nangis. Nangis, cuman minta sama Tuhan saya didekatkan kembali dengan keluarga, dengan anak-anak. Itu terus doanya. Dan mungkin jawaban dari doa-doa itu adalah Tuhan Yesus datang dengan bilang ikut aku, dan itulah jawaban sebenarnya. Ketika saya sudah bilang ke ayah saya, papa saya, bahwa saya ikut Tuhan Yesus lagi, dan itu sukacita besar ya jadinya. Otomatis anak-anak saya juga kembali mendekat karena mereka tidak bingung lagi ya ketika saya dengan keyakinan yang dulu sebelumnya itu kan membuat mereka bingung gitu. Mereka memakai tanda kemenangan, tanda salib, tapi kok maminya beda urusan gitu ya dengan ritualnya gitu. Mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya, tapi dulu saya cukup egoisnya cukup besar, jadi saya pikir saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Tapi ketika saya memiliki Tuhan Yesus, bagaimana hidup anak saya juga diubahkan tuh terlihat, Mbak. Jadi apa yang paling terlihat, Mbak? Mereka melihat sendiri maminya itu rajin baca Bible, terus maminya beribadah, berdoa, dan mereka merindukan tiap malam itu. Kan anak-anak bertemu saya itu cuma hari weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu gitu jadi ketemunya. Mereka selalu merindukan saat-saat doa sama maminya, atau bahkan saat mau tidur maminya tumpangkan tangan di kepala mereka dan mendoakan, memberkati mereka gitu. Dan perubahan itu nyata di anak-anak saya ya. Jadi penuh damai. Saya merasa hidup saya penuh damai gitu. Jadi mau orang lihat saya kasihan atau kok kayaknya santai-santai aja gitu, karena memang tahun ini saya disuruh Tuhan rest kok. Kalau mungkin saya sibuk dengan kerjaan, dengan ini itu, mungkin fokus saya jadi berubah lagi ya. Mungkin saya belum siap, makanya saya yakin waktu Tuhan yang terbaik, dan rancangannya itu adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Saya yakin, jadi saya nggak ada kekhawatiran bagaimana. Enggak apa-apa, hidup saya begini saya udah bersyukur banget. Sangat-sangat bersyukur. Sangat bersyukur ya? Sangat bersyukur. Sangat bersyukur ditemukan kembali oleh Tuhan Yesus ya? Iya, karena yang benar-benar saya alami adalah mau bagaimana pergumulan hidup kita, pasti ada pergumulan. Nggak ada yang bisa mencuri damai sejahtera dalam hati saya. Wow. Ya,
Sahabat Bahana, ini yang paling penting ya, poin paling penting dalam menjalani kehidupan itu adalah menemukan damai sejahtera. Dan itu yang paling susah sebenarnya. Susah karena di tengah persoalan, tengah badai hidup yang kita alami, bagaimana batin kita ini tidak terpengaruh dengan masalah itu. Dan itu yang Mbak Dia alamin ya. Masalah tetap ada gitu ya, tapi batin tetap bisa merasakan damai, sukacita ya. Tidak hanya bersyukur secara mulut ya, terima kasih Tuhan, tapi benar-benar bersyukur dari hati gitu. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih aja, terima kasih terus setiap hari, apapun itu. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang paling baik dalam hidup kita. Jadi Tuhan melihat skala besar, kacamata manusia kan hanya melihat skala kecilnya aja. Ya. Nah, terus yang sekarang nih Mbak, setelah melewati sudah berarti dari 2021 ya, pertengahan ya? Iya. Pertengahan lahir tahun baru. ini ya, lahir baru ya. Berarti hampir 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan, nah kurang lebih 6 bulan ya. Kurang lebih 6 bulan ikut Yesus, percaya Yesus, dan sekarang tuh lagi on fire. Sebenarnya nggak on fire juga, kadang ada masanya tetap saya manusia masih punya daging, tetap kadang suka ngambek sama Tuhan Yesus, pernah, tapi tidak saya tunjukkan dan tidak terlalu berlama-lama. Karena kayak saya merasa kok aku jahat ya gitu, Tuhan Yesus setia menungguku, kapan kamu nggak ngambek lagi itu. Jadi aku merasa bahwa udah aku nggak usah lama-lama deh ngambeknya, kayak anak sama bapak kan. Ngapain ngambek lama-lama juga, bapaknya emang mau jahatin kita kan, enggak gitu. Jadi ya udah ngambek ya ngambek, tapi udah nggak lama-lama balik lagi. Gitu. Sampai titik ini semakin yakin atau justru mempertanyakan untuk ikut Tuhan Yesus? Nggak ada saya meragukan, sampai mati saya mungkin akan terus, sampai mati saya pasti ikut Tuhan Yesus, nggak akan, pasti Tuhan Yesus. Ya. Jadi semakin mantap ya, semakin hari semakin mantap. Enggak, saya nggak ada pilihan untuk pindah kemana-mana, sudah. Tetap Tuhan Yesus. Tetap Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus sudah tetap Tuhan Yesus. Karena mungkin dulu saya tidak mengalami sendiri ya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Jadi ya mungkin memang proses setiap orang berbeda. Saya butuh waktu sekarang 36. Saya mengalami itu sebelum 36. Hampir 36 tahun saya baru menemukan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Wow. Butuh waktu. Muter dulu kemana-mana. Iya benar. Ya, tapi sekalipun itu tetap ini ya, bersyukur karena semua cerita itu jadi memperkuat. Iya betul. Dan saya mau sih ke depannya saya tuh pengen bagaimana hidup saya menjadi berkat buat banyak orang. Jadi cerita saya ini saya juga pengen dialami banyak teman-teman yang mungkin bisa mendengarkan kesaksian saya di hari ini. Bukan suatu kesombongan dari pihak saya untuk membanggakan diri saya, tidak. Hanya satu nama yang ingin selalu tinggikan dan muliakan, nama Tuhan Yesus. Itu terus, bahkan sebelum saya kesini pun saya berdoa terus, Tuhan bagaimana supaya apa yang saya utarakan, kesaksian saya di hari ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, bukan menjadi batu sandungan buat banyak orang. Seperti itu, damai sejahtera untuk semuanya. Yes. Wow, paket komplit nih ceritanya. Ya, puji Tuhan. Ya, sahabat Bahana, Mbak Dia ini saya bertemu beliau di sebuah kelompok kelas pengajaran gitu ya, bukan kelas pengajaran, kelas pemuritan tepatnya gitu, kelas pemuritan. Dan di situ saya tahu gitu, sebelumnya saya sudah bertemu beliau sebenarnya, tapi saya belum pernah ngobrol langsung dan belum pernah tahu story-nya sampai wow ternyata sedalam ini ya kehidupannya gitu. Oh ya, kapan ketemunya Mbak? Wah kan Mbak Dia malah ya, saya jadi salah satu saksi ketika beliau dibaptis. Oke, ada Mbak Ari ya? Iya, cuma mungkin karena pandemi kan pakai masker ya. Iya, nggak ngenalin. Oke, gitu. Makasih loh Mbak jadi saksinya. Iya, sama-sama. Nah itu, cuma saya waktu itu belum tahu kalau Mbak Dia ini punya perjalanan ternyata yang seperti ini gitu. Saya nggak nyangka sih gitu. Saya benar-benar nggak nyangka gitu. Makanya waktu sedikit banyak cerita di kelas pemuritan itu, dan saya tahu, wow ini cerita ini layak nih buat dibagikan kepada sahabat Bahana. Dan saya sangat berterima kasih Mbak Dia buat ceritanya. Nah, terakhir deh,
closing statement dari Iya. Mbak Diah boleh sampaikan buat sahabat Bahana. Iya, jadi buat teman-teman semua, kita ini kan masih manusia yang penuh dengan dosa ya. Hidup masih penuh dengan hawa nafsu, kedagingan. Nggak usah nunggu sempurna untuk datang ke Tuhan Yesus. Karena dengan kelemahan kita itulah kuasanya nyata dalam hidup kita. Jadi karya keselamatan itu sudah diberikan secara cuma-cuma, tapi bukan dengan murahan ya. Itu ditebusnya dengan nyawa. Ya. Sebuah nyawa yang sangat mahal. Artinya kita sudah seharusnya menanggapi karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita ikut panggilannya, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Percayalah, rancangannya itu rancangan keselamatan, dan wow, luar biasa Tuhan pakai hidup kita. Ya, wow. Oke, terima kasih sekali ya Mbak Diah buat closing statement-nya. Nah, sahabat Bahana, saya yakin setiap kita punya perjalanan iman, punya spiritual journey gitu yang berbeda-beda. Saya pun begitu gitu ya. Mbak Diah juga belum selesai sampai di sini. Ini adalah baru babak awal dalam kehidupannya di dalam Yesus. Nah, sahabat Bahana pasti hari-hari ini juga mungkin sedang bergumul, sedang mencari jati diri di dalam perjalanan iman sahabat Bahana. Tapi yakinlah gitu bahwa ada satu pribadi yang senantiasa menuntun, yang senantiasa menunggu sahabat Bahana untuk kembali kepadanya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau hari-hari ini sahabat Bahana sedang mencari yang namanya damai sejahtera yang sejati, jangan ragu, datang kepada Tuhan Yesus. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Mbak Diah. Sama-sama Mbak Ari. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat ceritanya. Sama-sama, sehat selalu buat Mbak Diah dan terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya. Sama-sama. Oke, demikian sahabat Bahana pertemuan saya dengan Mbak Diah, seorang ibu gitu ya, yang sedang berjuang di dalam perjalanan hidupnya dengan sakitnya, dengan juga terus pertumbuhannya di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya apa yang disampaikan, apa yang diceritakan oleh Mbak Diah ini boleh memberkati sahabat Bahana semua. Dan saya pribadi diberkati, saya percaya seluruh pendengar karena dia ini juga diberkati. Akhir kata, sampai jumpa dan biarlah kita bertemu di acara yang sama karena Dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.